126 tahun Belanda berkuasa, meninggalkan banyak bangunan bersejarah yang berdiri di bumi pertiwi ini. Salah satunya benteng pertahanan Palasari yang ada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Gunung Palasari letaknya berseberangan dengan Gunung Kunci. Keduanya terhalang oleh Jalan Raya Bandung-Cirebon. Secara geografis, letak Gunung Palasari relatif lebih besar dan lebih tinggi. Tingginya sekitar 645 meter dari atas permukaan laut. Sementara luas area Gunung Palasari sekitar 6 hektar. Kawasan Gunung Palasari merupakan hutan lindung yang biasa dinamakan Taman Hutan Raya. Saat ini pengelolaannya dipegang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, Banten. Gunung Palasari sendiri banyak menyimpan situs bangunan Belanda, karena di puncak gunung ini terdapat 8 bangunan benteng pertahanan penjajah Belanda. Sebetulnya ada 9 bangunan, namun bangunan nomor 8 merupakan gabungan 2 bangunan. Bangunannya sendiri berupa tembok beton yang cukup tebal. Ketebalannya sendiri sekitar 60 cm. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1913 sampai 1917. Lokasi benteng ini mengelilingi puncak Gunung Palasari. Ini kenapa penting situs Palasari buat sejarah, karena dulunya ini peninggalan bekas Belanda. Jadi dulu Belanda bikin markas itu pertama Belanda masuk ke Sumedang teh di Gunung Palasari. Jadi begitu pentingnya sebenarnya mah aset buat kota Sumedang ini teh situs. Karena ini situs sudah masuk situs nasional. Langsung ke pusat, tidak dikelola sama daerah. Itu pentingnya situs Palasari dikembangkan, dilindungi, dipelihara, supaya anak-anak atau adik-adik sekolah tahu sejarah dulu Belanda di Gunung Palasari ini. Nah, kalau asal usulnya situs Gunung Palasari lebih detailnya, sebenarnya mah sejarah situs Gunung Palasari ini teh belum ada yang tahu yang detailnya. Saya juga udah nyari ke museum Bandung, di pihak kantor belum ada data. Nah, saya nanya-nanya sama orang lebih tua dulu. Dulu asal usulnya situs Gunung Palasari ini, jadi Belanda bikin markas di Gunung Palasari ini pertama di Gunung Palasari. Belanda itu asal usulnya. Situs Sumedang ini yang bertanggung jawab sebenarnya seluruh. Cuman ini kan kawasannya ada di LH yang punya hak kan lahan. Tapi kalau situs ini ada 2 hektar yang bertanggung jawab itu sekarang BPK yang mengurus kebersihannya. Kalau ada yang mau pengunjung, sekarang yang bertanggung jawab itu BPK, kantor BPK. Dulunya BPCB. Itu kalau kalau yang bertanggung jawabnya semuanya harus bertanggung jawab, karena ini sebenarnya aset kita. Sebab kenapa? Karena ini ada larangan, ada aturan, ada undang-undang. Kalau merusak ataupun merubah itu ada sanksi, ada aturannya. Maka itu situs ini dipelihara benar-benar, karena udah Bupati juga udah menetapkan bahwa ini situs, yaitu udah masuk situs nasional. Mungkin di sini cuman beberapa orang lah yang merawat, ada 5 orang. Tapi setiap hari sih ada, kalau hari kerja, kalau hari libur nggak ada. Cuman itulah.
Kalau di sini peninggalan setahu saya cuman bentuk bangunan doang sih, nggak ada yang lain, nggak ada seperti benda-benda apalah, bentuk bangunan seperti ini aja. Bangunan goa, benteng paling di bawah tuh belum dirawat, bekas istal, bekas bak-bak ada, tapi itu belum disahkan oleh bupati atau dari pihak kantor, belum dirawat, masih terbengkalai. Cuman baru ini segini dipeliharanya. Kalau ini kan udah sama pariwisata, udah masuk pariwisata, jadi memang penting. Cuman buat sekarang belum ada yang lebih peduli sama sejarah. Karena kenapa pada belum tahu kalau di Gunung Pasir ini ada situs, itu paling juga. Masalah tantangan, kalau masalah kebersihan sih gak jadi masalah. Cuman pengunjung itu susah diatur, susah dikasih tahu, suka ada yang coret-coret di dinding misalnya. Kalau musim hujan bekas tanah suka di sedot-sedot di ujung-ujung bangunan, kan itu nggak boleh sebenarnya. Kalau ketahuan itu bisa dilaporin karena udah merusak. Ya itu paling tantangannya pengunjung saya. Masalah kebersihan sih aman. Paling cuman begini, kalau di sini hari libur pasti kan nggak ada yang jaga, paling saya doang. Pasti begini, nggak sebersih seperti hari-hari biasa lah. Gitulah. Fasilitas atau apa yang mau masuk ke situs ini sebenarnya ini belum ada tiket. Karena kenapa di sini juga belum ada penunjang atau yang lain lah, bangunan pendukung. Baru perencanaan orang dinas itu mau ditiket, tapi kembali lagi kan di sini juga belum ada apa-apa, jadi kembali lagi pengunjungnya nggak ada, kan mau tiket apa? Kalau pendukungnya masih belum ada sih sini. Paling kalau toilet sih ada, bangunan serbaguna ada. Mungkin kedepannya mudah-mudahan pemerintah kita pedulilah ke Gunung Palasari ini, lebih peduli buat nyaman, dibanyakin tempat bermain, tempat lesehan. Karena kenapa, kalau musim hujan kan kalau nggak ada tempat berteduh susah. Dan kalau di sini jalan-jalan kalau berdiri doang kan gak enak, kan harus banyak tempat duduk seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah kita lebih peduli lagi lah, lebih peka bahwa di Gunung Palasari itu ada situs, ada aset. Makanya itu kita harus saling menjaga dan merawat, karena ini peninggalan nenek moyang kita. Kalau untuk situs disebut di sini situs Palasari, saya sebagai pengelola hutan Tahura Palasari itu ya disebut Palasari itu dulunya mungkin ya saya belum tahu pasti secara sejarahnya itu. Kalau menurut dari orang tua zaman dulu ya mungkin dulu itu ya di sini Palasari itu di waktu Belanda ya ke sini itu ya awalnya datangnya ke sini dulu, ke Palasari dulu, yang ya sebelum ya maksudnya ke Sumedang itu datangnya ke Palasari ya sebelum ya di sinilah disebut, mungkin disebut markas lah gitu, hanya itu aja gitu. Untuk sejarah yang hal yang ditemukan
saya sebagai pengelola di sini, pengelola istilahnya mah kelompok tani hutan di sini hanya ditemukan ya benteng-benteng, ya mungkin bekas bangunan-bangunan, segala struktur mungkin pengairan dan jalur-jalur itunya mungkin hanya itu aja yang ditemukan. Nggak ada hal-hal yang mungkin seperti apa yang lebihnya, itu hanya bentuk bangunan aja yang ditemukan, itu aja yang mungkin yang saya ketahui gitu. Kalau menurut orang tua zaman dulu, mungkin dulunya itu di sini tuh belum ada pohon-pohon, hanya ilalang-ilalang yang mungkin setinggi badan kita. Dulunya itu yang diketemukan itu hanya sebatas bukit kalau menurut orang tua zaman dulu, karena mungkin ya ranknya juga mungkin jauh dari kita ya, ya istilahnya mah eh, hanya untuk pohon-pohonnya itu mah mungkin udah kesininya aja zaman ke perhutani udah kelimpahan. Untuk zaman dulunya itu Belanda itu mah belum ada, untuk kalau menurut orang tua zaman dulu gitu aja mungkin. Untuk masalah kemajuan mungkin dulu belum terbangunnya jalan, dulu masih jalan hanya jalan setapak yang mungkin hanya sebatas apa tanah merah sama batu balasan yang mungkin susah untuk dilalui pengunjung datang ke sini, ataupun mungkin ya siapapun yang datang ke sini dulu hanya eh, ya untuk saat ini mah mungkin jadi ada sedikit kemajuan dari tahun mungkin 2019 ya, ada pembangunan jalan hot mix, terus untuk sarana prasarana hanya paving block untuk jogging track ceritanya dari Pak Bupati yang mungkin yang mengusulkan. Alhamdulillah sedikit ada kemajuan, cuman untuk sarana wisata mungkin masih perlu penataan lebih ke depannya. Mungkin pihak dari yang terkait yang mudah-mudahan melihat bahwa Palasari ini mungkin punya potensi, apalagi di sini kan hutan konservasi di tengah kota Sumedang, ya intinya sebagai penyangga dari oksigen lah istilahnya mah, yang kebutuhan buat manusia juga gitu kan, intinya mah mungkin ya ke sana gitu. Untuk yang unik situs yang ada di Sumedang itu mungkin kalau Palasari dari situs lainnya. Terus lainnya mungkin peninggalan-peninggalan dari zaman Belanda itu situs Palasari ya ini hanya peninggalan dari zaman Belanda. Untuk situs-situs yang lain kalau untuk zaman ya mungkin kerajaan sebelumnya Belanda mungkin masih banyak juga kan, istilahnya mah ada yang dari alun-alun mungkin Lingga ataupun dari Gunung Kunci ada guhanya juga, cuman itu setelahnya dibangunnya Palasari gitu, benteng di Palasari baru merambah ke Gunung Kunci. Untuk yang lainnya mungkin ya belum apa, saya mungkin terbatas pengetahuannya sampai ke sana gitu. Untuk perkenalan masalah budaya, karena ini ada pengelolaan dari BPCB ya, dulu mungkin BPCB yang kantornya pusatnya di Banten, cuman sekarang udah peralihan ke BPK ya, Badan Pengelola Kebudayaan, yang kantornya di Ujung Berung. Untuk masalah apa maksudnya prioritas pengenalan untuk ke masyarakat itu mungkin ada, cuman mungkin keterbatasan dari sarana prasarana ya mungkin masih terbatas, belum ya. Alhamdulillah mahasiswa dari UIN khususnya mungkin ya untuk dikembangkan bisa diperkenalkan ke masyarakat, apalagi bahwa di sini itu situs Palasari yang mungkin banyak sejarahnya, sejarah kelam yang mungkin dirasakan sama nenek moyang zaman dahulu lah gitu, mungkin seperti itu. Untuk masalah keamanan, kita sebagai pengelola kelompok tani hutan yang berkoordinasi mungkin dengan BPCB di sini yang sekarang mungkin disebut BPK, kita selalu berkoordinasi. Untuk masalah keamanan, alhamdulillah mungkin dari sisi akses masuk jalan itu ya insya Allah aman, karena setiap hari itu ada pekerjaan yang khusus dikerjakan untuk kebersihan setiap harinya. Ya sarana prasarana jalan suka dibersihkan. Untuk keamanan mungkin hanya dari pohon-pohon yang rawan sedikit tumbang, ya itu juga selalu kita koordinasikan ke pihak kantor Tahura khususnya. Adapun pohon yang mungkin udah rapuh kita koordinasikan untuk ditebang, ya maksudnya dalam artian untuk keselamatan para pengunjung juga ke sini. Ya mungkin untuk masalah di situasi dan lokasi pengelolaan
kebudayaan ini ya insya Allah aman dari segala hal, mungkin istilahnya mah dari sisi kebersihan ataupun dari hal-hal yang lain gitu. Bangunan benteng pertahanan Palasari menjadi saksi bisu bahwa mereka ingin berkuasa selamanya di Nusantara ini. Karena dari semua bangunan benteng seperti sengaja dibangun di bawah permukaan tanah. Namun kemerdekaan menyelamatkan kita dari keganasan nafsu mereka yang hendak mencabik-cabik Tatar Sunda dan Nusantara.